Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Alfis Berdian dari kelas 1B Teknologi Informasi dan NIM saya yaitu 2533070757. Nah, di sini saya akan menganalisa tentang laporan pengamatan desain UI UX pada aplikasi Duolingo. Nah, sebelumnya di sini saya akan menampilkan sebuah kata pengantar yang di sana tertulis tentang kenapa saya memilih aplikasi Duolingo, karena aplikasi ini sangat populer dan banyak digunakan oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk melakukan kegiatan belajar bahasa asing secara mandiri. Nah, melalui penyusunan laporan ini, saya mendapatkan suatu pemahaman mengenai pentingnya desain UI dan UX dalam sebuah aplikasi. Nah, agar pengguna itu dapat menggunakan aplikasi dengan lebih nyaman, lebih mudah, dan dapat mendukung proses belajar menjadi lebih efektif, itu merupakan tujuan dari saya ingin menyampaikan tentang aplikasi Duolingo ini. Nah, selanjutnya masuk pada bab yang pertama, yaitu tentang pendahuluan. Nah, pada era digital yang pada sekarang ini, aplikasi ini sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Duolingo itu merupakan suatu aplikasi belajar bahasa asing yang menawarkan cara belajar yang sangat menyenangkan. Nah, melalui sistem ini itu seperti sebuah permainan. Nah, aplikasi ini itu menggunakan metode pembelajaran yang berupa interaktif dengan berupa latihan-latihan soal yang ringan dan level yang membuat pengguna itu tidak mudah cepat bosan. Nah, saya juga memilih aplikasi ini karena tampilan dan penggunaannya itu sangat menarik serta mudah dipahami. Selain itu, Duolingo ini juga dikenal memiliki desain UI yang simple dan pengalaman pengguna UX yang sangat baik. Nah, tujuan saya itu melakukan laporan ini adalah yang pertama untuk menganalisa tampilan UI pada aplikasi Duolingo. Yang kedua yaitu mengetahui pengalaman pengguna yaitu UX dalam menggunakan aplikasi Duolingo ini. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada pada aplikasi Duolingo ini. Dan yang keempat dan yang terakhir yaitu memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan suatu kenyamanan pengguna di dalam menggunakan aplikasi Duolingo ini. Yang kedua yaitu sebuah landasan teori. Nah, landasan teori ini saya menggunakan dua sumber, yaitu yang pertama dari sumber UI atau user interface, yaitu tampilan yang langsung itu digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi. Kemudian desain UI-nya itu meliputi warna, icon, tombol, serta tata letak yang sangat menarik, jelas, dan mudah digunakan. Nah, yang dari sisi UX atau user interface adalah suatu pengalaman yang dapat dirasakan oleh pengguna saat menggunakan aplikasi tersebut, seperti kemudian penggunaan, respon aplikasi, dan juga kepuasan pengguna setelah menggunakan fitur-fitur yang ada pada UX tersebut dengan baik. Nah, saya juga menggunakan metode penelitian yang bersifat observasi langsung terhadap aplikasi Duolingo yang saya langsung install pada
perangkat Android saya, dan juga saya menggunakan aplikasi ini itu dalam beberapa sesi untuk mencoba fitur-fitur yang tersedia di aplikasi tersebut, seperti memilih bahasa yang akan kita pelajari, selanjutnya mengikuti latihan harian, dan juga itu membuka menu profil dan pengaturan. Nah, lanjut. Metode pengumpulan data dalam analisis ini saya menggunakan itu observasi langsung juga. Saya mengunduh aplikasi Duolingo di smartphone atau HP saya. Kemudian saya itu mencoba berbagai fitur yang tersedia di aplikasi Duolingo ini, seperti memilih bahasa yang ingin dipelajari, memilih latihan harian, dan melihat capaian, dan juga mengecek profil dan pengaturan. Nah, itu sama seperti dengan metode penelitian yang saya gunakan. Nah, kesimpulan yang dapat saya gali dari analisis saya yaitu aplikasi Duolingo ini memiliki kualitas UI UX yang sangat cukup baik dan sudah mampu mendukung proses belajar bahasa yang secara efektif, dan juga tampilan aplikasinya itu sangat sederhana dan itu tidak membingungkan suatu pengguna untuk menggunakannya. Nah, juga penggunaan warnanya juga itu sangat konsisten, sehingga itu pengguna itu lebih mudah memahami fungsi dari setiap tombol dan menu yang tersedia di aplikasi ini. Nah, selain itu, fitur poin, level, dan juga strike harian menjadi bentuk suatu motivasi tambahan untuk membantu pengguna untuk lebih semangat dan juga belajar setiap hari, sehingga akan menciptakan suatu umpan balik atau feedback yang memberikan setelah kita melakukan latihan itu sangat membantu pengguna untuk mengetahui kesalahan dan perkembangan mereka secara langsung. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 2, hasil dan pembahasan yang akan saya tampilkan dan saya presentasikan di depan ini. Pada tahap pengamatan aplikasi Duolingo ini, saya itu melakukan suatu eksplorasi penggunaan aplikasi secara seperti yang tadi, beberapa sesi sesuai dengan arahan tugas, yaitu menggunakan aplikasi minimal 3 kali untuk mencoba berbagai fitur yang tersedia. Nah, selama proses penggunaan tersebut saya memperhatikan beberapa aspek penting seperti kemudahan navigasi dalam beberapa menu, kenyamanan tampilan visual, dan juga konsisten dalam desain antarmuka di setiap halaman dalam aplikasi tersebut. Nah, pada 2.1 ini saya akan membahas tentang pengamatan desain atau UI. Nah, saat pertama kali kita membuka aplikasi Duolingo ini, pengguna itu akan disambut dengan tampilan beranda yang seperti contoh di depan ini. Nah, beranda yang ini itu sangat cerah dan didominasi dengan warna hijau. Nah, warna ini itu memberikan suatu kesan yang segar dan bersahabat, sehingga sangat menarik ya. Nah, pada itu juga ada ikon burung. Nah, ikon burung itu bernama Blo yang menjadi suatu maskot dari aplikasi tersebut. Nah, tata letaknya juga di bagian bawah ini terdapat beberapa ikon utama seperti menu belajar, papan peringkat, dan juga peti misi harian dan profil. Selanjutnya masuk
ke dalam 2.2 yang berupa pengamatan pengalaman pengguna UX. Nah, pada bagian ini setiap materi disusun secara bertingkat. Pengguna itu harus dapat menyelesaikan satu level sebelum lanjut ke level berikutnya, dan hal ini sangat membantu dalam proses belajar secara bertahap. Nah, ini contohnya seperti bertingkat ya. Jadi itu sangat membantu pengguna user itu untuk memahami gimana kita itu dapat mencapai level tersebut dan mengetahui kesalahan kesalahan bahasa yang akan kita pelajari. Nah, lanjut. Nah, setiap latihan itu disajikan suatu kayak permainan kecil, seperti soal pilihan ganda, mencocokkan kata, selanjutnya menulis kalimat, dan juga mendengarkan suatu audio. Nah, dari sisi UA, tata letaknya itu sangat bersih dan teratur. Nah, soal berada yang berada di tengah itu seperti tombol jawaban yang sudah rapi dan juga sangat memudahkan pengguna dalam menggunakan latihan soal pada aplikasi tersebut. Nah, dari segi UX, Duolingo ini memberikan pengalaman belajar yang sangat menyenangkan. Dan juga pada sistem poin itu membuat pengguna termotivasi untuk belajar setiap hari dan semakin sering untuk menaikkan bobot pemikiran mereka. Nah, selanjutnya selain itu, setiap kali pengguna itu selesai untuk melakukan kegiatan belajar akan muncul tampilan seperti ini ya. Itu memberikan rasa pencapaian dan motivasi pengguna untuk terus melanjutkan menggunakan aplikasi ini. Dan ini contohnya kayak gini, akan muncul kayak ini waktu, nilai, dan juga kayak itu apa ya, kayak poin bintang kayak gitu. Nah, kemudian masuk pada masalah yang ditemukan dan solusi yang akan saya usulkan. Nah, yang pertama yaitu fitur premium Super Duolingo itu tidak jelas pada aplikasi ini. Nah, pada aplikasi Super Duolingo ini sering muncul dalam bentuk pop-up promosi, tetapi tidak disertai dengan penjelasan yang detail mengenai manfaat dan perbedaan dengan versi yang gratis. Hal ini itu sangat membuat pengguna itu sangat bingung dalam memahami dalam uji coba gratis ini. Nah, solusinya yaitu kita harus menambahkan tutorial singkat atau halaman perbandingan fitur antara gratis dan premium agar pengguna itu dapat memahami manfaat update dengan jelas sebelum membelinya. Yang kedua yaitu tampilan level pada aplikasi Duolingo ini sangat rapat dan di layar kecil ya, seperti handphone. Nah, pada layar kecil tampilan icon level itu akan terlihat sangat rapat, sehingga itu sangat sulit disentuh dan juga dapat menurunkan kenyamanan visual dan potensi salah tekan saat menggunakan aplikasi ini. Nah, solusinya yaitu sebaiknya antara icon level diperlebar agar tampilan terlihat lebih rapi dan lebih mudah disentuh oleh pengguna di berbagai ukuran layar. Nah, yang ketiga yaitu efek suara yang terlalu keras di beberapa perangkat. Nah, efek suara itu seperti jing saat kita menjawab benar dan bass saat kita itu menjawab salah.
Nah, itu terkesan terdengar terlalu keras saat digunakan di beberapa perangkat, terutama jika kita tidak menggunakan handset atau earphone. Nah, ini contohnya saat saya menggunakan earphone itu terkesan sangat membantu sih, daripada saat kita di tempat umum menggunakan aplikasi tersebut sangat mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar kita. Nah, solusinya yaitu kita harus kayak menambahkan pengatur volume suara di aplikasi tersebut. Nah, ini contohnya sudah ada. Nah, jadi volume utama ponsel itu dapat disesuaikan dengan tingkat kenyamanan mereka. Nah, yang keempat yaitu notifikasi muncul yang terlalu sering. Nah, aplikasi Duolingo ini sering menampilkan notifikasi pengingat yang frekuensi yang sangat tinggi. Nah, itu misalnya itu saat kita beberapa kali tidak menggunakannya. Nah, tujuannya itu sebenarnya baik untuk kita konsisten belajar, tapi itu dapat mengganggu sebagian pengguna sih. Nah, solusinya yaitu kita harus menambahkan pengetahuan khusus agar pengguna dapat menyesuaikan frekuensi notifikasi seperti harian, mingguan, atau hanya saat level tertentu saja. Nah, secara keseluruhan aplikasi Duolingo ini sudah memberikan pengalaman belajar yang cukup baik selama proses analisis yang saya lakukan. Nah, proses latihan bahasa itu akan terasa menarik dan mudah diikuti oleh pengguna. Namun itu masih terdapat beberapa tingkah yang harus diperbaiki seperti visual dan interaksi yang harus disempurnakan agar aplikasi ini menjadi lebih nyaman, jelas dan mudah dipahami, khususnya bagi pengguna saat pertama kali mencoba belajar bahasa melalui aplikasi ini. Nah, selanjutnya masuk pada bab 3 yaitu penutup. Nah, kesimpulan dari ini yaitu aplikasi Duolingo ini itu sudah memiliki desain tampilan UI yang sangat menarik, sederhana dan mudah digunakan. Warna-warna juga sangat cerah, ikonnya juga sangat jelas, serta navigasinya sudah mudah dipahami oleh pengguna. Nah, sarannya yaitu yang pertama kita harus tambahkan opsi pengaturan notifikasi agar pengguna itu bisa memilih frekuensinya. Yang kedua, kita harus memberikan panduan singkat bagi pengguna baru mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi tersebut, terutama fitur utamanya. Yang ketiga, kita perbaiki tampilan level agar lebih nyaman di layar kecil di HP khususnya. Yang keempat yaitu tambahkan pengaturan volume suara di dalam aplikasi ini. Dan yang kelima yaitu pertahankan sistem poin, animasi, dan karakter, sehingga itu akan menjadi daya tarik utama bagi aplikasi ini. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya yaitu Samuel Antisbertian dari kelas 1B Teknologi Informasi dengan NIM 52-330-7057. Di sini saya akan juga menganalisa tentang diagram set mapping tentang aplikasi ojek online yang bisa kalian sebut dengan kejem atau singkatan dari kejemput. Nah, set mapping itu apa sih? Nah, set mapping itu yaitu suatu alur navigasi dan hubungan antar halaman di aplikasi ini. Nah, dengan set mapping ini pengembang dan desainer UI UX itu dapat melihat bagaimana pengguna itu dapat berpindah dari satu menu ke menu lainnya, seperti dari beranda ke pesanan ojek, lanjut ke riwayat pesanan, dan yang terakhir yaitu pengaturan akun. Nah, pada menu beranda atau home itu saya itu menyajikan suatu elemen yang berupa pesan ojek
yang di dalamnya itu berfungsi untuk membuka halaman untuk memesan objek dengan atau bisa disebut dengan fitur utamanya. Yang kedua yaitu delivery yang berupa pengiriman barang atau jasa. Yang ketiga yaitu berupa riwayat pemesanan, yaitu untuk melihat perjalanan atau transaksi sebelumnya yang sebelum kita menggunakan aplikasi ini. Dan yang keempat yaitu promo, itu untuk menampilkan suatu diskon dan penawaran di dalam aplikasi tersebut. Kemudian kita masuk pada menu autentifikasi atau masuk dan daftar. Di sini saya membagi dua elemen. Yang pertama yaitu login. Login itu terdiri dari email atau nomor HP yang di dalamnya berisi identitas penggunanya. Yang kedua yaitu verifikasi OTP, yaitu untuk mengonfirmasi bahwa pengguna itu benar memiliki akun tersebut. Yang ketiga yaitu lupa password atau password yang sangat membantu pengguna itu untuk memulihkan akses akun tersebut. Yang kedua yaitu register. Register tersebut itu berupa data diri yang di dalamnya itu berupa informasi awal, yaitu nama, nomor HP, email, dan lain-lain. Yang kedua juga ada verifikasi OTP, yaitu sangat menjamin keselamatan nomor atau email yang aktif pengguna tersebut. Yang ketiga yaitu persetujuan syarat dan ketentuan, yaitu itu sangat membantu pengguna untuk menyetujui aturan penggunaan aplikasi ini. Kemudian masuk ke dalam fitur pemesanan objek yang berupa fitur utama. Nah, pada tahapan ini yang pertama yaitu kita itu harus masukkan lokasi jemput atau titik awal penjemputan. Yang kedua yaitu masukkan lokasi tujuan yang merupakan tujuan akhir dari perjalanan ini. Yang ketiga yaitu estimasi jarak dan waktu. Ini berisi informasi jarak atau durasi tempuh. Yang keempat, kita harus pilih jenis kendaraan, yaitu pilihannya yaitu mobil atau motor sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima yaitu estimasi biaya yang menampilkan harga sebelum kita mengonfirmasi. Yang ketujuh yaitu menunggu driver yang di dalamnya itu berisi sistem mencari driver terdekat. Yang kedelapan live tracking yang berisi melihat posisi driver secara real time, jadi kita dapat memantaunya. Yang kesembilan yaitu berisi perjalanan langsung yang di dalamnya itu berisi status aktif perjalanan. Dan yang ke-10 yaitu perjalanan selesai yang di dalamnya berisi penanda akhir order. Dan yang ke-11 yaitu pembayaran yang di dalamnya berupa transaksi yang dilakukan oleh pengguna yang dapat berupa cash atau non cash. Dan yang ke-12 yaitu rating dan ulasan yang di dalamnya itu pengguna itu memberikan penilaian pada driver tersebut. Nah, lanjut pada menu riwayat pemesanan. Nah, elemen yang saya gunakan yang pertama yaitu detail perjalanan yang berisi tanggal, lokasi, dan driver tersebut. Yang kedua yaitu rincian biaya yang berisi tarif dan metode pembayaran. Yang keempat yang ketiga yaitu komplain, yang dimana itu fitur untuk pengajuan keluhan yang mungkin terjadi pada proses perjalanan pengguna tersebut. Dan yang keempat yaitu rating dan ulasan, yang di situ terdapat rating penilaian
penilaian pengguna terhadap driver tersebut. Kemudian lanjut pada menu pengaturan akun yang di dalamnya berisi tentang profil, yaitu untuk mengedit nama, foto, atau data pribadi pengguna. Kemudian masuk metode pembayaran yang berupa kartu, e-wallet atau uang tunai. Yang ketiga, notifikasi yang berupa untuk mengatur bunyi, getar atau jenis notifikasi. Dan yang keempat yaitu berupa pesan keamanan yang sangat memberi info terkait login yang sangat mencurigakan pada suatu kayak kayak apa ya, login namanya apa ya, login pengguna lah, di dalam login pengguna di dalam aplikasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu masuk ke dalam bantuan atau support yang di dalamnya itu berisi FAQ yang berupa jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian pusat bantuan yang di dalamnya itu berupa artikel, panduan, dan solusi. Yang ketiga yaitu live chat atau komunikasi langsung dengan owner tersebut atau driver tersebut, dan juga laporan kendala yang untuk melaporkan masalah transaksi atau perjalanan. Nah, kemudian kita masuk pada menu prioritas pengembangan. Yang pertama itu saya kategorikan tentang menjadi 3. Yang pertama itu pengembangan cepat, yaitu fiturnya itu sangat sederhana dengan dampak besar. Contohnya itu pada menu tampilan dan personalisasinya. Yang kedua yaitu pengembangan besar yang berupa fitur kompleks yang butuh waktu, contohnya tracking, navigasi, dan estimasi waktu. Yang ketiga yaitu opsional, yaitu berupa fitur tambahan yang belum mendesak atau tergantung kebutuhan pengguna. Nah, itu prioritas pengembang itu berfungsi untuk panduan bagi tim untuk menentukan urutan prioritas fitur yang akan dibuat atau ditingkatkan. Nah, masuk pada penutupnya. Dari diagram set mapping ini itu menegaskan kesimpulan bahwa set mapping kejem atau kejemput ini itu sangat membantu dalam yang pertama perancangan antar muka atau UI UX, yang kedua yaitu pengembangan teknis aplikasi, yang ketiga pengujian sistem, dan yang terakhir yaitu dokumentasi suatu proyek. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Robin Chandra. Di sini dengan NIM 25330709. Di sini saya mau menjelaskan pengamatan desain aplikasi saya, yaitu Wibuku. Ini saya mengamati 6 sesi penggunaan aplikasi, dan pada halaman 6 utama yaitu halaman home, detail anime dan episode, terus ada halaman streaming, halaman pencarian, menu profil, menu riwayat anime, dan menu jadwal tayang anime. Terus ada eksplorasi dan pengalaman pengguna aplikasi. Yang pertama, kemudahan navigasi. Aplikasi secara umum cukup mudah karena seluruh fitur utama ditampilkan langsung di halaman depan. Lalu pengguna dapat memilih anime,
membuka detail, menonton episode, membuka riwayat tontonan, membuka menu akun, melihat jadwal tayang anime. Terus, namun terdapat beberapa tombol yang posisinya tidak konsisten. Contohnya tombol favorit tidak berada di area yang jelas dan ikon yang terlalu kecil. Lalu ada konsistensi dan kemenarikan tampilan. Secara visual, tema gelap atau dark mode membuat tampilan lebih modern. Lalu ada konsistensi warna pada seluruh menu terlihat cukup baik karena aplikasi menggunakan palet warna gelap yang seragam sehingga membantu menjaga identitas visual aplikasi. Lalu setiap halaman tampil dengan gaya antarmuka yang serupa sehingga memudahkan pengguna menyesuaikan diri saat berpindah antar menu. Lalu penggunaan ikon dan letak-letak yang seragam juga membuat tampilan terlihat lebih rapi dan menarik secara estetika. Lalu ada konsistensi dan kemenarikan tampilan. Fitur daftar episode, jadwal tayang, riwayat nonton, streaming mudah ditemukan. Lalu penguatan desain user interface atau UI. Yang pertama, layout dan tata letak. Pada halaman home, gambar profil kurang cocok dari segi ukuran dan tata letak. Lalu ada elemen tersusun cukup, tetapi spacing antar elemen masih kurang. Terus pada detail anime, teks sinopsis terlalu panjang dan memenuhi layar. Lalu tombol episode disusun vertikal, namun beberapa teks terpotong di layar kecil. Terus warna dan kontras. Penggunaan tema gelap, dark mode pada seluruh halaman aplikasi memberikan kenyamanan visual dan membantu mengurangi kelelahan mata selama penggunaan jangka panjang. Lalu ada tingkat kontras antara elemen utama seperti judul, tombol, dan ikon sudah cukup baik sehingga pengguna dapat dengan mudah mengenali fungsi setiap elemen. Lalu warna ikon dibuat lebih cerah dibanding latar belakang, membuatnya terlebih terlihat jelas meskipun berada dalam antarmuka tema gelap. Terus ada palet warna yang digunakan konsisten dan tidak terlalu mencolok sehingga tidak mengganggu fokus pengguna terhadap konten utama seperti daftar anime atau video streaming. Lalu ada pemilihan warna latar belakang yang gelap juga membantu elemen visual lain seperti gambar anime dan thumbnail terlihat lebih menonjol. Lalu ada tipografi, font sudah konsisten antar halaman. Lalu ukuran font untuk judul anime cukup jelas, namun ukuran font deskripsi terlalu kecil dan rapat mengurangi keterbacaan. Lalu ada ikon dan gambar. Cover anime berkualitas tinggi dan jelas. Ikon favorit, share, dan download sangat kecil sehingga kurang terlihat. Terus ikon di video player minimalis tetapi sebagian terlalu samar di background gelap.
konsistensi desain. Gaya desain tidak sepenuhnya konsisten. Home terlihat modern tetapi halaman layar sangat sederhana dan kurang menyatu secara visual. Detail anime punya style yang berbeda dengan home dan player. Lalu ada analisis user experience UX. Yang pertama, kemudahan penggunaan atau usability. Terus pengguna dapat dengan mudah memahami cara kerja aplikasi karena alur navigasinya itu sederhana dan fitur utama ditampilkan secara langsung. Aplikasi tergolong user friendly karena setiap fungsi seperti memilih anime, membuka detail, dan mulai streaming dapat dilakukan dengan cepat tanpa instruksi tambahan. Terus ada struktur menu yang jelas membantu pengguna menemukan konten yang mereka inginkan dan tanpa kebingungan. Terus ada desain tombol dan icon juga mendukung kemudahan interaksi sehingga pengalaman terasa lebih efisien dan intuitif. Yang kedua ada alur navigasi. Alur navigasinya itu simpel dan efektif dengan alur home pilih anime, detail anime pilih episode lalu streaming. Terus ada feedback dan respon sistem. Saat menekan tombol episode ada loading tetapi sangat cepat. Tidak ada animasi atau notifikasi yang menjelaskan proses yang terjadi. Tidak ada pesan error jika kualitas internet rendah. Terus ada efisien waktu. Pengguna bisa mencapai halaman streaming cukup cepat. Namun akses server video terkadang memerlukan loading yang panjang tanpa indikator yang jelas. Terus ada kepuasan pengguna. Aplikasi cukup nyaman karena tampilan drag mode. Namun pengalaman tidak sepenuhnya mulus karena beberapa teks kecil, icon terlalu samar dan layar penuh. Terus yang ketiga, masalah yang ditemukan dan solusi yang diambil yang saya rekomendasikan. Yang pertama, kontras rendah pada teks dan icon. Teks, episode dan favorit sulit dilihat. Solusinya itu menggunakan warna putih atau dengan latar yang gelap. Lalu perbesar ukuran icon 20 sampai 24 px dan beri outline. Lalu ada layout halaman detail terlalu padat, sinopsis panjang dan tombol menumpuk di satu layar. Solusinya menambahkan red mode untuk sinopsis panjang, lalu tata tombol tindakan dalam bentuk bar horizontal. Yang ketiga, navigasi episode tidak efisien. Episode berbentuk list panjang dan scroll vertikal yang memakan ruang. Solusinya itu gunakan desain grid 2 atau kolom atau 3 kolom. Akses episode menjadi lebih cepat. Lalu tambahkan fitur action episode. Yang keempat, tidak ada kontrol kualitas subtitle atau penjelasan item. Solusinya tambahkan subtitle, setting kualitas 480 atau 740p atau 1080p dan speed playback. Yang kedua, penjelasan icon dengan label singkat muncul saat ditekan. Lalu yang kelima, kurang konsisten desain antar halaman. Home, detail, dan player
terlibat seperti 3 aplikasi yang berbeda. Solusinya samakan style, warna primer, dan sekunder. Gunakan sistem desain yang sama, shadow, spacing, corner, radius, dan warna tombol. Lalu yang keenam, rekomendasi perbaikan tambahan. Tambahkan onboarding singkat untuk pengguna baru. Tambahkan fitur pencarian cepat di halaman ruangan. Lalu tambahkan indikator loading yang jelas saat streaming. Dan perbaikan direksi visual agar fokus pengguna ke konten utama. Lalu kesimpulan saya tentang pengamatan ini, aplikasi ini telah memberikan penggunaan yang cukup baik, terutama hal kemudahan navigasi, kenyamanan visual, serta kesederhanaan alur penggunaan. Pengguna tema gelap berhasil menciptakan tampilan modern serta menjaga fokus pengguna terhadap konten utama. Dari sisi UI, tata letak dan elemen visual sudah tertata rapi dan mudah dikenali. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti konsistensi desain antar halaman dan pengoptimalan kontras pada elemen tertentu. Sementara itu dari sisi UI, pengguna baru dapat mudah mendukung pengalaman yang user friendly secara keseluruhan. Meskipun demikian, terdapat beberapa temuan yang memerlukan perbaikan seperti penyederhanaan tampilan halaman detail, peningkatan fitur pada video player, serta penambahan feedback sistem yang jelas agar pengguna mendapatkan pengalaman yang lebih inovatif dan nyaman. Yang kedua, saya mau menjelaskan tentang set mapping aplikasi yang saya buat, yaitu Goreng. Pertama ada fitur autentikasi. Di autentikasi ada login, yaitu untuk apa itu, masuk ke halaman home, dan untuk syarat login ada email dan nomor HP lalu password. Terus ada register ini untuk mendaftarkan akun agar bisa masuk ke halaman home. Di register ada syarat, yaitu nama lengkap, email atau nomor HP, lalu status mahasiswa, verifikasi kalau ada, lalu ada password. Terus ada lupa password untuk kalau login lupa password, yaitu bisa diperbarui passwordnya dengan persyaratan email, HP, lalu verifikasi kode, lalu atur ulang password. Yang kedua ada menu pemesanan. Terus ada lokasi jemput dan tujuan, yaitu untuk menentukan lokasi penjemputan dan tujuan pengantaran. Lalu ada estimasi harga dan waktu. Estimasi harga ini untuk menentukan harga atau dan waktu penjemputan dan waktu pengantaran. Lalu ada jenis transportasi, bisa Grab, lalu GoFood. Grab ini untuk ojek online gitu. Terus ada GoFood untuk pengantaran makanan.
Lalu ada konfirmasi pesanan. Ini untuk apa itu meng-ACC pelanggan itu meng-ACC gitu di untuk bisa melanjutkan ke pemesanan. Lalu ada detail dan tracking. Detail driver ini untuk menampilkan data diri apa itu data diri drivernya. Lalu ada status perjalanan untuk memantau perjalanan si driver ini. Terus ada menu pembayaran. Di pembayaran ada fitur metode pembayaran, yaitu bisa pakai e-wallet, kris, dan transfer. Bisa juga pakai cash. Lalu ada riwayat pembayaran untuk menampilkan riwayat yang lalu pembayaran, kayak seperti cetak bukti, lalu stroke gitu. Lalu ada ulasan dan riwayat. Ini terus ada ada fitur beri rating dan ulasan. Beri rating itu kayak bintang gitu buat drivernya. Lalu ada ulasan tentang driver untuk memberikan kesan kepada driver. Terus ada riwayat perjalanan untuk menampilkan riwayat perjalanan yang sudah lalu. Lalu ada statistik hemat untuk memantau kehematan pas pemesanan. Lalu ada menu promo dan hemat. Ada promo mahasiswa untuk khusus mahasiswa, lalu paket langganan untuk yang sering ojek. Lalu ada cashback, ada banding harga untuk kayak apa ya? Kayak membandingkan harga setiap perjalanan itu. Lalu ada menu profil, ada data diri pribadi untuk menampilkan data diri yang sudah dimasukkan di menu register tadi. Di data pribadi bisa mengedit data pribadi, terus memverifikasi KTM kawannya. Lalu ada metode pembayaran untuk menentukan metode pembayaran sejak awal, jadi nggak perlu menyeting lagi. Lalu ada notifikasi perjalanan, lalu pembayaran juga. Lalu ada bantuan bisa PXQ untuk memberi permasalahan yang sudah lalu, menjawab pertanyaan yang sudah lalu. Lalu ada hubungi CS untuk meminta bantuan kepada CS kalau lebih apa. Terus ada tentang ada tentang golek, itu menjelaskan deskripsi tentang aplikasi golek ini. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga, apakah fitur mudah ditemukan dan digunakan? Menurut saya pribadi, fitur pada aplikasi Spotify itu mudah ditemukan dan digunakan. Salah satu contohnya yaitu ada fitur home di sini yang terletak di pojok kanan atas, terus create playlist, library, dan playlist yang kita buat. Terus selanjutnya ada
user interface atau UI. Perkenalkan, nama saya Rana Putri dengan NIM 25337 dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan hasil analisis desain UX pada aplikasi Spotify. Yang pertama mengenai eksplorasi dan pengamatan. Pertanyaan pertama, apakah navigasi mudah digunakan? Menurut saya pribadi, navigasi pada aplikasi Spotify mudah digunakan karena memiliki struktur navigasi yang sederhana dan tidak memiliki banyak ikatan menu, sehingga memungkinkan bagi pengguna untuk berpindah antar fitur dengan cepat dan mudah. Selain itu, Spotify juga menawarkan cara yang mudah untuk mengakses fitur-fitur penting seperti daftar musik yang ada di sebelah kiri, lalu di sebelah kanan, koleksi Spotify dan koleksi lagu yang disukai. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah tampilan menarik dan konsisten? Menurut saya, untuk tampilan dari Spotify, aplikasi Spotify sendiri itu menarik dan konsisten karena Spotify menggunakan warna yang khas dari aplikasi itu, yaitu hijau dan juga hitam. Lalu pertanyaan ketiga, apakah fitur mudah ditemukan dan digunakan? Menurut saya pribadi, fitur dalam aplikasi Spotify mudah ditemukan dan digunakan karena setiap fitur Spotify telah ditempatkan dengan strategis. Aplikasi pada mobile itu aplikasi Spotify pada menu utamanya yaitu Home, Search, dan juga Library ditempatkan pada bagian bawah sehingga memungkinkan pengguna untuk mudah mengaksesnya dengan ibu jari. Lalu sedangkan pada desktop terletak pada sebelah kiri layar. Lalu yang selanjutnya ada warna dan juga kontras. Untuk warna dan juga kontras itu sendiri, Spotify menggunakan warna hijau dan juga hitam untuk desain untuk warna yang khas dari aplikasi itu sendiri. Lalu selanjutnya ada tipografi. Tipografi yang digunakan dalam aplikasi Spotify itu terdapat untuk jenis hurufnya yaitu menggunakan geometric sans serif. Ya, dalam pengaplikasian pada aplikasi Spotify, font geometric sans serif itu digunakan pada tampilan playlist. Lalu selanjutnya juga ada font Helvetica New yang digunakan pada fitur ini. Itu ada text bar all, music, dan juga podcast. Lalu yang selanjutnya ada ukuran teks. Ukuran teks itu dalam aplikasi Spotify untuk teks utama dibuat lebih besar dan juga lebih tebal dibandingkan yang lain. Seperti di sini ada judul lagu yang dibuat lebih tebal dibandingkan penulis dari lagu tersebut atau artis dari lagu tersebut. Lalu yang selanjutnya ada icon atau gambar. Untuk aplikasi Spotify sendiri menggunakan beberapa icon yang memiliki fungsi. Yang pertama untuk home biasanya menggunakan icon rumah yang artinya kita beranda utama. Menu untuk kembali ke halaman utama aplikasi. Dan juga ada search, your library, play atau pause, next, previous, shuffle, repeat, like, dan juga download. Lalu yang selanjutnya ada konsistensi desain. Aplikasi Spotify mempertahankan artinya secara konsisten. Dan salah satu contohnya adalah menggunakan warna hijau dan juga hitam yang digunakan dalam aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya ada analisis UX. Yang pertama adalah kemudahan pengguna atau usability. Di sini navigasi pada aplikasi Spotify dibuat sangat familiar ya, baik pada mobile maupun pada desktop. Di sini contohnya adalah navigasi bar dari home, search, your library, premium fitur, dan juga create untuk playlist. Pada mobile diletakkan pada bagian bawah, sedangkan desktop terletak pada bagian kiri.
terletak pada bagian kiri. Lalu selanjutnya untuk alur navigasi. Alur navigasi yang sering digunakan oleh pengguna dalam aplikasi Spotify antara lain itu yang pertama pasti untuk menonton lagu ya. Lalu yang kedua mencari musik, artis atau podcast, lalu mengelola playlist. Untuk mengelola playlist itu kita bisa menuju ke create playlist yang terdapat pada sisi kiri aplikasi Spotify. Lalu yang selanjutnya adalah melanjutkan lagu yang biasanya terdapat pada recent play. Terdapat di beranda. Lalu selanjutnya untuk mengakses lirik. Lalu untuk yang selanjutnya feedback dan juga respon sistem. Untuk feedback, Spotify memberikan kembali visual yang jelas dan baik dalam setiap aksi yang ditimbulkan oleh pengguna. Salah satunya adalah tombol like. Saat kita sebelum kita mencet atau menekan tombol like itu berbeda dengan setelah ditekan. Contohnya pada gambar seperti ini. Sebelum kita menekan tombol like itu gambarnya adalah tanda plus, sedangkan setelah menekan tombol like akan berubah menjadi tanda centang hijau. Selain itu juga ada progres bar musik yang terus bergerak, yang artinya sedang menandakan lagu itu, musik itu sedang berlangsung atau sedang diputar. Ada efisiensi waktu. Spotify sangat efektif dalam memanfaatkan waktu pengguna karena rencananya fokus pada kemudahan, kemudian akses, otomatisasi, dan respon yang cepat. Salah satu fitur yang terdapat pada Spotify untuk efisiensi waktu adalah adanya fitur recently play, lalu daily mix dan juga made for you yang biasanya itu direkomendasikan dari Spotify untuk kita. Terus ada search untuk mencari musik. Untuk search sendiri ini terdapat beberapa kategori yang ada musik, podcast, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada kepuasan pengguna. Desain yang dirancang oleh aplikasi Spotify memberikan rasa tenang dan keyakinan bagi pengguna saat menggunakan aplikasi Spotify sehingga menimbulkan kepuasan tersendiri bagi pengguna yang menggunakan aplikasi Spotify tersebut. Lalu yang selanjutnya ada temuan atau analisis masalah. Di sini dalam aplikasi Spotify saya menemukan beberapa masalah. Yang pertama adalah mode shuffle yang terkadang beralih sendiri ke mode shuffle pada playlist yang terkadang beralih sendiri dari luar playlist. Seperti itu. Untuk solusi yang saya tawarkan yaitu memisahkan icon shuffle dan smart shuffle agar mudah dibedakan serta memberikan warna yang berbeda. Selain itu, untuk menandakan kita mengakses shuffle atau smart shuffle, kita diberikan menandakan notifikasi bahwa kita sedang menjalankan fitur shuffle ataupun smart shuffle. Sekian penjelasan laporan hasil analisis desain UX pada aplikasi Spotify. Lalu yang selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai site mapping yang saya buat tentang aplikasi dari hasil referensi saya dari aplikasi Grab tentang layanan transportasi online. Di sini nama aplikasi yang saya berikan adalah Kito. Dalam aplikasi Kito ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada autentikasi pengguna. Dalam autentikasi pengguna ini terdapat beberapa fitur lagi. Yang pertama ada login yang terdiri dari email, di mana pengguna akan memasukkan email dan juga password. Lalu bagi pengguna yang belum memiliki akun untuk aplikasi tersebut, maka pengguna harus register terlebih dahulu. Yang terdiri dari di mana pengguna akan memasukkan nomor handphone, password, dan juga identitas pengguna. Lalu fitur selanjutnya ada beranda. Di dalam beranda ini sendiri nanti terdapat pencarian lokasi yang meliputi masukkan lokasi jemput dan tujuan, lokasi favorit, dan riwayat pemesanan. Lalu fitur selanjutnya ada informasi promo,
di dalam informasi promo ini terdapat promo dan informasi promo dan juga diskon yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Lalu fitur yang selanjutnya ada layanan transportasi atau fitur utama, di mana fitur utama ini layanan transportasinya terdapat motor dan juga mobil. Lalu untuk fitur yang selanjutnya ada fitur pembayaran. Di sini di dalam fitur pembayaran itu sendiri itu terdapat metode pembayaran. Metode pembayaran dalam aplikasi layanan transportasi ini, di sini saya menambahkan cash dan juga Bitcoin. Lalu yang selanjutnya ada fitur activity atau aktivitas, di mana aktivitas ini akan berisi riwayat pemesanan dari pengguna, yaitu riwayat alamat dan juga riwayat pembayaran. Lalu selanjutnya ada akun pengguna. Untuk akun pengguna ini sendiri terdiri dari profil pribadi, yang dimana profil pribadi tersebut meliputi informasi akun, foto profil, email dan juga nomor. Dan juga fitur selanjutnya ada pengaturan akun. Pengaturan akun ini di dalam pengaturan akun ini terdapat fitur untuk ganti password, notifikasi dan privacy, bahasa dan tema tampilan. Lalu yang selanjutnya ada hapus akun. Lalu untuk fitur selanjutnya ada perangkat masuk yang terdiri dari chat driver dan juga notifikasi aplikasi, bantuan dan dukungan yang terdiri dari pusat bantuan meliputi pembatalan dan juga tarif, laporan masalah, yaitu untuk melaporkan masalah-masalah yang terjadi dalam layanan transportasi online tersebut, yang terdiri dari laporan masalah dengan driver, lalu lapor barang ketinggalan, lapor kesalahan pembayaran, seperti itu. Lalu fitur selanjutnya ada informasi dan notifikasi, yaitu ini informasi untuk biasanya untuk update aplikasi atau peringatan dan juga peringatan keamanan. Lalu selanjutnya ada tentang kami. Tentang kami ini berisi tentang profil perusahaan dan juga kebijakan. Lalu FAQ yang biasanya di FAQ ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk jika pengguna itu bingung dalam menggunakan aplikasi tersebut, seperti bagaimana cara membuat akun, bagaimana cara login, terus transportasinya apa aja. Di sini ada akun dan login, transportasi dan juga layanan dan keamanan. Sekian presentasi saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.